Permasalahan banyak orang nih ya, kalau memilih sebuah TV tuh kadang kualitas warna yang ditampilin tuh suka beda. Sometimes ada yang terang banget, bahkan sampai bikin mata sakit. Kadang juga nih ya, ada yang kualitas warnanya tuh malah nggak keluar, alias cenderung ke burik. Tapi slow brody, ini gue jamin gak akan kejadian di Hisense U6H yang ada di samping gue ini. Dan gue bakal jamin lo bakal nyaman banget buat nonton di Smart TV ini. Soalnya nih, Hisense U6H ini udah pakai teknologi ULED yang merupakan salah satu premium series dari line up TV Hisense. Di mana series TV yang ini udah dilengkapi dengan teknologi quantum dot color, kemudian ada full array local dimming di bagian backlightnya, dan yang pasti kualitasnya tuh udah di atas TV LED yang pada umumnya masih pakai HLED ataupun Direct LED. Kalau tadi gue udah ngomongin soal teknis, pasti lo semua agak sedikit bingung ya. Bang, apa sih yang dimaksud sama quantum dot color sama full array local dimming atau yang biasa disingkat FALD? Nah, di sini gue bakal jelasin. Oke, jadi intinya teknologi quantum dot color ini berfungsi untuk meningkatkan color gamut sehingga warna yang ditampilkan di layar itu jauh lebih luas, lebih akurat dan mendekati warna aslinya. Dan kalau lu perhatiin dari warna TV Hisense E6H yang pernah gue review bulan Juli lalu, yang sekarang tuh jadi lebih vibrant dan juga tingkat detail, kontras dan black spotnya pun jauh lebih baik brody. Itu dikarenakan TV ini juga pakai FALD di bagian backlightnya, di mana teknologi tersebut membuat layar TV ini tuh mengatur tingkat kecerahan di setiap titik zonanya. Seperti yang gue bilang barusan, tingkat detail, kontras, dan juga black spotnya akan jauh beda drastis. That's why kalau misalkan teman-teman lu, keluarga ataupun kerabat datang ke rumah, lu bakal dikira sultan bro. Karena orang tuh bakal mikir bahwa TV ini tuh harganya pasti 30 jutaan gak sih? Emang gak salah sih kalau pilih TV Hisense sebagai global brand dan juga sponsor resmi berbagai perhelatan sports internasional. Kayak misalkan FIFA World Cup Qatar 2022 nanti nih bro. Dan menurut gue nih ya, Hisense emang selalu konsisten untuk menghadirkan produk dengan teknologi mutakhir, namun dengan harga yang masih terjangkau bro. Apalagi sekarang ukuran TV-nya tuh juga jadi lebih gede. Kalau dipakein stand-nya nih ya, Doski punya tinggi kurang lebih 90 cm. Cuma kalau dipakein bracket gini dan nggak pakai stand-nya, itu jadi 83,5 cm. Kemudian kalau dia lagi dalam keadaan standby dan nampilin display gambar, TV ini tuh jadi kelihatan kayak lukisan nggak sih? Kalau ngomongin soal build quality, kayaknya nggak usah diraguin lagi deh. Untuk kelas entry level yang udah gue review sebelumnya aja tuh udah kuat banget bro. Nah pas gue coba pasang di stand yang begini pun, ini juga masih kelihatan kokoh banget. Terus buat kaki standnya sendiri juga terbuat dari bahan metal, jadi lu semua nggak usah khawatir dia ringkih dan kelihatan jadi murahan. Hisense U6H punya satu tombol siaga nih di bagian depan yang berfungsi buat nyalain TV-nya. Kalau kita tekan sekali, dia tuh bakal munculin pengaturan input TV. Terus untuk menentukan pilihannya, gampang banget nih, kita tinggal tekan aja yang lama tombolnya. Baiklah, sekarang kita bergeser ke belakang. Gue ngelihat ada beberapa port nih untuk menyesuaikan kebutuhan penggunanya juga nanti. Di antaranya ada satu port USB 3.0 5 volt 1 ampere, kemudian ada jack audio 3,5 mili, ada satu port antena, dua port HDMI nih, fungsinya tentu untuk input resolusi layar 4K 60Hz, dan ada satu port HDMI untuk input resolusi 4K 60Hz, sekaligus EARC, dan satu port USB 2.0 5 volt 0,5 ampere. Terus bergeser lagi nih sedikit, ada port untuk digital out dan satu port untuk LAN. Sementara untuk user interface-nya, Hisense U6H masih menggunakan VIDA U5 ya brody. Sebenarnya gue tuh sedikit berharap sih kalau misalkan Hisense tuh mau ngasih Google TV ataupun Android TV buat jadi UI-nya. Cuma gue gak kecewa banget sih ya dari hasil VIDA U5 ini, karena sekarang sudah ada beberapa upgrade nih aplikasi seperti video, kemudian Mola, dan juga iQIYI dibandingkan dengan yang terakhir nih ya, gue review Hisense E6H kemarin. Dan yang paling penting, OS VIDA TV ini berjalan mulus banget guys. Dan gue nggak usah khawatir lagi nih kalau kecolongan informasi pribadi. Karena ekosistem VIDA U5 ini emang udah secure banget dari para hackers. Yang paling penting banget nih buat gue, karena gue tuh orangnya bosenan bro, gue bakal butuh banget banyak referensi buat nonton film untuk menghibur gue. Nah untuk Hisense U6H ini udah bisa menyediakan mulai dari YouTube, Prime Video, Netflix, sampai WeTV. Baiklah Brody, sekarang kita bakal balik lagi nih buat ngomongin masalah kualitas dari layarnya. Karena sepengalaman gue nih ya, gue baru 2 kali nge-review TV Hisense. Yang pertama itu adalah Hisense E6H. Dan menurut gue, untuk Hisense U6H ini kualitas layarnya itu jauh lebih imersif dari TV-TV Hisense yang pernah gue review. Soalnya resolusi 4K Hisense U6H juga sudah dilengkapi dengan teknologi AIPQ, di mana untuk setiap frame gambar yang ditampilin, di sini tuh bisa dioptimalin banget supaya jadi lebih jernih.
Tapi lo semua harus ingat ya, ini per frame, bukan per sequence, apalagi per scene. Terus nih ya, di bagian HDR teknologinya, Hisense sudah support dengan Dolby Vision dan juga HDR10+. Yang dimana untuk kedua format tersebut adalah format tertinggi untuk HDR saat ini yang ada di dunia perfilman internasional. So menurut gue ini komplit banget sih ya, karena udah ada teknologi quantum dot color, plus juga FALD ataupun Full Array Local Dimming di bagian backlightnya. Dengan mendukung format Dolby Vision dan juga HDR10+, kalian tuh udah nggak usah khawatir lagi untuk masalah picture quality dari U6H ini. Sebagai contoh aja nih ya, pas gue setel salah satu video pesulap merah di YouTube, warna rambutnya tuh ngejreng banget bro, detail polem rambutnya juga kelihatan banget, dan warna jasnya ini mentereng banget kayak sinar matahari. Kalau kita ngomongin soal kualitas dari layar, udahlah ya, nggak ada habisnya dan menurut gue udah oke banget. Nah, bahkan DOSK ini sudah dilengkapi dengan Dolby Vision. Tapi rasa-rasanya kurang nendang gitu ya kalau lo beli sebuah Smart TV tapi tidak diiringi dengan kualitas audio yang mumpuni juga. Tapi slow banget bro karena untuk Hisense U6H ini DOSK juga sudah dilengkapi dengan Dolby Atmos dan EARC yang setara juga dengan DTS VX. Yang pastinya lo semua tuh bisa nonton film feels like theater 3D. Kalau kita bandingin dengan Hisense E6H, ini suaranya sih ya sama-sama aja. Dan karena emang treble-nya tuh lebih dominan, jadi gua saranin ya untuk pakai soundbar ataupun home theater supaya lebih berasa 3D-nya gitu. Tapi so far untuk kualitas segini sih gua nggak ada keluhan ya. Dan hal lainnya juga nih yang harus kalian perhatikan ya ketika lo membeli sebuah Smart TV. Ini lo harus lihat kualitas dari konektivitas jaringannya. Karena nggak lucu ya, Smart TV kan berarti TV-nya udah pinter gitu ya, tapi lo malah terhambat sama kualitas dari jaringannya. Hisense U6H ini sudah dilengkapi dengan dual band Wi-Fi 2.5G dan juga 5G yang hasilnya ini cukup cepat banget. Dan untuk range menangkap jaringannya tuh jadi lebih luas. Tapi ini ya yang harus kalian garis bawahi dan kalian catat juga nih. TV ini memang sebenarnya sudah support jaringan yang canggih. Tapi kalau koneksi Wi-Fi di rumah lo nggak stabil, maka hasilnya tuh percuma aja bro. Dan kalau kalian lihat nih ya, dari tadi gue nyetel video dengan resolusi 4K, itu karena gue udah memastiin dulu nih kalau koneksi di kantor Pricebook itu memang harus lancar. Terus buat game mode-nya, ini Hisense U6H sudah dilengkapi dengan fitur Game Mode Plus dengan beberapa teknologi seperti MEMC untuk mengurangi blur nih pada saat pergerakan cepat di motion video. Terus ada VRR untuk menyesuaikan refresh rate pada saat bermain game secara real time. Dan ada ALLM untuk menyesuaikan mode gaming yang lebih tinggi lagi. Nah, pas gue pairing PS5 buat main game, warnanya juga nggak kalah tajam sih, nggak kalah dinamis juga nih dari nyetel video di YouTube. Terus gue lihat informasi tambahan juga di pengaturannya, ini refresh rate-nya tuh ternyata sudah support sampai 60 Hz ya guys. Dan hasilnya emang nggak nge-lag sih, ini mulus banget kok. Kalau tadi kita udah ngomongin masalah kualitas dari layarnya, kemudian kualitas audio, konektivitas, sampai game mode, sebenarnya masih ada satu part sih yang menjadi concern gue, yaitu desain dari remote-nya. Walaupun ini nggak terlalu penting banget ya, menurut gue nih desain dari remote-nya tuh kayak B aja gitu loh bro. Dan ini juga masih pakai infrared, belum Bluetooth. Tapi nggak usah khawatir, voice controlnya ini udah lancar banget kok. Selain bisa ngegunain dari voice control VIDA, gue juga bisa pakai Google Assistant. Jadi buat lo semua yang nggak familiar, TV ini juga menyediakan pilihannya. Udah gitu kalau kalian takut hilang remote-nya, Hisense ini menyediakan aplikasi remote sendiri yang bisa kita download di Play Store ataupun di App Store. Untuk mengoperasikannya, ini pastikan smartphone dan smart TV kalian harus terhubung dulu ya di jaringan Wi-Fi yang sama, supaya otomatis terbaca nih sama si TV. Baiklah Brody, kalau dari tadi kita udah ngomongin masalah segudang fitur yang diberikan sama Smart TV Hisense U6H ini, sekarang kita bakal masuk ke part harga. Yang mana untuk Smart TV ini dibanderol dengan harga 15 juta rupiah bro. So kalau misalkan lo semua memang udah settle secara ekonomi, terus lo lagi nyari sebuah Smart TV yang bisa dipakai buat nobar bareng keluarga besar, gue rasa Hisense U6H ini pas banget bro. Karena dengan kualitas gambar 4K ULED dengan ukuran TV 65 inci, terus TV ini juga bisa banget bersaing sama brand-brand lain dengan penawaran yang sama, bahkan ya lebih unggul menurut gua. Soalnya beberapa teknologi yang dipakai di Hisense U6H mulai dari Full Array Local Dimming, kemudian Dolby Vision, ada HDR10+-nya, ngebantu banget nih buat manjain mata gua.
Tentunya dengan teknologi ini juga gue tuh bisa ngedapetin gambar yang lebih dinamis, vibrant, dan produksi jenis warnanya tuh jadi lebih beragam bro. Apalagi AI PQ-nya ini udah bisa mengoptimalkan setiap frame untuk menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik lagi. Sedangkan untuk audionya ini juga udah jernih banget suaranya, walaupun memang dominan ke treble. Cuman karena memang gue bukan audiophile nih ya, jadi gue tuh nggak ngerasa keganggu sama sekali. Terus untuk mode gamingnya, gue juga nggak ada keluhan sama sekali karena refresh rate-nya juga udah mulus banget di kisaran 40-60 Hz. Dan untuk fitur ALLM-nya ini berfungsi banget sehingga gue tuh nggak mengalami lag sama sekali. So, sebagai sebuah smart TV yang punya teknologi ULED di kelas entry-nya Hisense, gue rasa untuk Hisense U6H ini sudah memenuhi hampir semua ekspektasi gue. Dan kalau misalkan lu pengen ngetakis, langsung aja deh beli Hisense U6H ini yang punya luas layar 65 inci dengan harga 15 juta. Untuk link pembeliannya nanti bakal gue taruh di kolom description. Banyak banget di beberapa e-commerce ataupun marketplace. Dan terima kasih buat lo semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir, no skip-skip. Semoga video ini mempermudah lo semua ya yang lagi nyari sebuah smart TV untuk nonton bareng keluarga besar. Atau mungkin buat lo semua yang udah make Hisense ini, monggo feel free langsung tulis pendapat kalian ataupun experiences kalian di kolom komentar. Bewok pamit. Assalamualaikum Brody.